Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman yang sedang melihat video ini? Semoga baik dan bahagia terus. Kalau nggak bahagia, tetap tersenyum, dan karena senyum itu adalah sedekah dan sedekah itu adalah ibadah. Nah, jadi hari ini saya akan membuat video diskusi santai, dan diskusi kali ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan di sini saya tidak sendirian tentunya. Di sini saya ditemani teman seperjuangan saya dari kelompok 3. Nah, perkenalkan, nama saya Alfi Hafifah Habibah dengan NIM 0307212100. Nama saya Jepani Ramadan dengan NIM 0307212130. Saya Salsabila Yasmin dengan NIM 0307212084. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Baik, sehat atau bahagia? Alhamdulillah. Ya. Nah, kali ini kami bertiga akan membahas diskusi tentang yang bertema ilmu dan pengetahuan. Nah, diskusi kami kali ini sedikit berbeda seperti diskusi pada umumnya, di mana kami menggunakan metode setiap orang akan bertanya dan setiap orang akan menjawab, termasuk saya sendiri. Nah, baik, langsung saja kita mulai diskusinya. Sebelum itu kan saya ingin, dari beberapa survei saya banyak yang mengetahui kalau ilmu dan pengetahuan itu banyak yang tahu kalau itu dua kata yang sama. Tetapi setelah kita belajar tentang filsafat, saya mengetahui bahwa ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Nah, bagaimana menurut saudari Alfi, apa sih perbedaan antara ilmu dan pengetahuan? Nah, jadi kalau menurut saya tuh ilmu dan pengetahuan itu mempunyai perbedaan. Nah, yang pertama, ilmu itu bisa kita dapat melalui hasil dan proses pembelajaran. Tapi kalau pengetahuan itu bisa kita dapat tanpa melalui proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, ilmu itu bisa dikatakan sebagai pengetahuan, sedangkan pengetahuan itu bisa dikatakan sebagai ilmu, tetapi dengan menggunakan syarat. Oke, baik, terima kasih saudari Alfi. Nah, kalau menurut saudara Jepani, apakah persamaan dari antara ilmu dan pengetahuan? Kalau menurut saya, persamaan ilmu dan pengetahuan itu pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu analisa terhadap suatu hal berdasarkan metode ilmiah. Hanya saja penggunaannya tergantung dari sifat dan tujuan yang tidak dicapai. Keduanya itu sangat sulit untuk dipisahkan karena merupakan pengetahuan yang menyangkut tentang suatu hal atau fenomena. Baik, terima kasih pada saudara Jepani. Nah, saya mau bertanya pada saudari Yasmin, apakah filsafat bisa berdiri tanpa ilmu, dan sebaliknya, apakah ilmu bisa berdiri sendiri tanpa filsafat? Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bahwa filsafat itu kan dia merupakan ilmu dari segala bidang kehidupan. Nah, filsafat itu kan juga bisa menjawab semua pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh panca indera. Dan orang yang berfilsafat itu pasti dia dalam pemikirannya itu selalu berpikir secara mendalam tentang apa yang ada dan apa yang terjadi di bumi ini. Terus filsafat itu dan ilmu pengetahuan selalu beriringan dalam mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan tidak akan lepas dari adanya filsafat dalam mencari kebenaran tersebut. Tetapi ilmu dan pengetahuan
tadi bahwa itu tidak bisa dikatakan sama karena ada beberapa perbedaan. Dan filsafat dan ilmu itu memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran, ya kan? Maka dari itu filsafat dan ilmu tidak dapat dipisahkan dalam mempelajari tentang apa yang ada di dunia ini. Baik, terima kasih kepada Saudari Yasmin. Sekarang saya ingin bertanya kepada Saudari Alfi, mengapa filsafat dikatakan sebagai ilmu? Nah, kalau menurut saya tuh filsafat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena filsafat itu merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan dan mempunyai peranan yang mendasar dalam sebuah pendidikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Alfi. Ya, selanjutnya saya ingin mendiskusikan seperti yang dikatakan Yasmin tadi, ilmu itu kumpulan dari berbagai pengetahuan. Tapi kalau pengetahuan itu dikatakan ilmu setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, jadi menurut Saudari Yasmin itu bagaimana syarat agar pengetahuan itu dapat dikategorikan sebagai ilmu? Oke, baik. Dari beberapa buku yang setelah saya baca, ada beberapa syarat yang membuat pengetahuan itu dikatakan sebagai ilmu. Yaitu ada 4. Yang pertama itu dia itu harus bermetode, dan yang kedua berobjek, ketiga sistematis, dan yang keempat itu dia tuh harus universal. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, menurut Saudara Japani gimana? Kalau menurut yang pernah saya dengar, menurut Surajio, syarat supaya pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu, yang pertama harus empiris, yang kedua sistematis, yang ketiga objektif, yang keempat analitis, dan yang kelima verifikatif. Oke, terima kasih. Jadi dari diskusi kita kali ini saya ambil kesimpulan berarti filsafat, ilmu dan pengetahuan itu saling berkaitan, ya kan? Nah, tapi ilmu itu dapat dikategorikan sebagai pengetahuan, tetapi pengetahuan itu belum tentu dapat dikategorikan sebagai ilmu, kecuali dia memenuhi syarat. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Jepani dan Saudari Salsabila Yasmin karena telah hadir untuk mengikuti diskusi kita kali ini. Ya, saya rasa sudah cukup karena durasi kita sudah melebihi batas mungkin. Baik, terima kasih kepada Saudara Jepani Ramadan dan Saudari Salsabila Yasmin yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi kita kali ini. Baik, karena dikejar durasi, maka mari kita akhiri diskusi kita hari ini. Tapi semoga saja bukan hubungan silaturahmi kita yang diakhiri. Ya. Sebelumnya kami dari kelompok 3 mengundurkan diri. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada teman-teman sekalian kami memohon maaf apabila ada kesalahan maupun perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu Bapak Dr. Usiono MA, yang telah memberikan kami tugas sehingga kami lebih mendalami dan mengetahui secara luas tentang filsafat ilmu dan pengetahuan. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf.
Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30